Shalom Bapak Ibu, kita mau belajar firman Tuhan pada pagi hari ini. Mari kita berdoa. Bapa, kami mengucap syukur untuk pagi hari ini. Tak henti-hentinya kami mengucap syukur untuk berkat-Mu. Biarlah kami selalu menghitung hari-hari kami, agar kami beroleh hati yang bijaksana. Bapa, biarlah firman Tuhan hari ini Tuhan berasal dari-Mu dan juga berkati kami pada pagi hari ini Bapa. Biarlah kami boleh merenungkan firman-Mu supaya kami boleh menjadi orang yang bijaksana Tuhan. Dan apapun yang kami perbuat pasti berhasil. Berkati kami Tuhan, biarlah hari ini Tuhan apa yang hamba-Mu katakan Tuhan bukan hanya sekedar kata-kata, tapi dari kuasa Roh Kudus yang bekerja. Terima kasih Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur, haleluya, amin. Bapak Ibu, pada pagi hari ini saya mau berbicara tentang Daud mengalahkan Goliat. Ya. Yang lalu renungan itu saya juga mengatakan bahwa Daud itu orang yang berkenan di hati Tuhan. Ya. Bapak Ibu, mari kita lihat dalam 1 Samuel 17, ya, 1 Samuel 17 ayat 42. Bapak Ibu, Daud itu sedang menghadapi Goliat. Goliat itu besar, ya, dan sangat kuat, Bapak Ibu ya. Dan Goliat di ayat 42 ini, ya, ketika orang Filistin itu menunjukkan pandangnya ke arah Daud serta melihat dia dihinanya Daud. Karena ia masih muda, kemerah-merahan dan elok parasnya. Orang Filistin itu berkata kepada Daud, "Anjingkah aku, maka engkau mendatangi aku dengan tongkat?" Lalu demi para allahnya orang Filistin itu mengutuki Daud. Pula orang Filistin itu berkata, "Hadapilah aku, maka aku akan memberikan dagingmu kepada burung-burung di udara dan kepada binatang-binatang di padang." Bapak Ibu, Daud itu, ya, Bapak Ibu, dihina oleh Goliat, ya. Goliat itu besar, Bapak Ibu, sedangkan Daud itu kecil, ya. Boleh dikata Goliat itu mempunyai banyak pengalaman untuk berperang, Bapak Ibu ya, berperang di medan perang. Tetapi kita lihat bahwa Daud sangat diremehkan, ya, dihina, ya. Dia dibilang kemerah-merahan, elok parasnya, Bapak Ibu ya. Jadi kalau kita melihat bahwa Goliat sangat meremehkan musuhnya ini, ya, karena Daud itu masih muda, Bapak Ibu ya. Nah, di ayat 44 apa respon Daud, Bapak Ibu? Dalam hidup ini kalau kita menghadapi kesulitan, krisis kehidupan, Bapak Ibu, respon itu sangat penting. Nah, respon itu sangat penting. Ya, kita baca ayat 45, "Tetapi Daud berkata kepada orang Filistin itu, 'Engkau mendatangi aku dengan pedang dan tombak dan lembing, tetapi aku mendatangi engkau dengan nama Tuhan alam semesta, Allah segala barisan Israel yang kau tantang itu. Hari ini juga Tuhan akan menyerahkan engkau ke dalam tanganku, dan aku akan mengalahkan engkau, memenggal kepalamu dan tubuhmu. Hari ini juga aku akan memberikan mayatmu dan mayat tentara orang Filistin kepada burung-burung di udara, kepada binatang-binatang liar, supaya seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah. Dan supaya engkau jemaah tahu bahwa Tuhan menyelamatkan bukan dengan pedang, bukan dengan lembing, sebab tangan Tuhanlah pertempuran, dan Ia pun menyerahkan kamu ke dalam tangan kami." Bapak Ibu, dalam kehidupan ini bukan hanya kita percaya, Bapak Ibu. Kita lihat Daud bukan hanya percaya, tapi dia memperkatakan iman, Bapak Ibu. Memperkatakan iman. Jarang sekali orang Kristen hidup di dunia ini, Bapak Ibu, memang hatinya percaya, tapi dia tidak memperkatakan. Ya, kalau kita bilang bahasa Inggrisnya believing and speaking, ya, believing and speaking. Hari-hari kita dalam hidup kita, Bapak Ibu, bukan hanya hati kita percaya,
tapi perkatakan apa yang kita percayai. Belajar untuk mempercayai apa yang kita katakan, Bapak Ibu. Seringkali kita katakan hal-hal negatif terhadap hidup kita. Bahkan kita mengutuk hidup kita sendiri. Bahkan ada orang yang mengutuk hari lahirnya sendiri, Bapak Ibu. Ya, bahaya sekali Bapak Ibu. Believing and speaking, bukan hanya percaya, tapi juga memperkatakan apa yang dipercaya. Memperkatakan iman, Bapak Ibu. Ya, jadi Daud ini sangat percaya, Bapak Ibu, bahwa dia bisa mengalahkan Goliat. Oleh karena itu, Bapak Ibu, ya, kalau kita tahu bahwa Goliat akhirnya dipenggal, Bapak Ibu, ya, dengan mudah sekali, ya. Dan Daud ingin semua orang-orang di dunia, di seluruh bumi tahu bahwa Israel mempunyai Allah yang luar biasa, Bapak Ibu. Dan juga kita lihat bahwa Daud itu berani menghadapi kesulitan. Daud ini berani menghadapi krisis, Bapak Ibu. Ya, Bapak Ibu tahu Goliat itu sebelum bertempur, Bapak Ibu, dia udah 40 hari 40 malam, ya, mengintimidasi barisan Israel, Bapak Ibu. Banyak orang-orang Israel, tentara Israel ketakutan, Bapak Ibu. Tapi hanya ada seorang muda yang tidak ada apa-apanya. Hanya seorang gembala domba. Hanya 2-3 domba. Tapi dia berani, Bapak Ibu. Dia kan bukan hanya percaya, tapi dia memperkatakan apa yang dia percaya. Ketika dia bertempur, ya Bapak Ibu ya, dia mengalami kemenangan demi kemenangan, Bapak Ibu. Dia bukan hanya memenggal kepala Goliat, Bapak Ibu, tapi tentara Filistin terkocar-kacir, Bapak Ibu ya. Boleh dikata menang secara telak, Bapak Ibu ya. Kalau kita lihat dalam kehidupan kita, Bapak Ibu, seringkali Bapak Ibu, kita seringkali mengeluh, bukan memperkatakan apa yang kita percaya. Mari kita belajar, Bapak Ibu, memperkatakan apa yang kita percaya. Memang hati kita percaya, tapi kita belajar memperkatakan apa yang kita percaya. Ya, hidup karena percaya, bukan karena melihat, Bapak Ibu. Ya, kita memang percaya, perkatakan apa yang kita percaya. Ya, bahwa dalam kehidupan ini, Bapak Ibu, seringkali apa yang kita percayai, itulah yang akan terjadi. Bapak Ibu percayalah, mujizat itu nyata. Dan Tuhan selalu menyertai kita. Sebelum Daud bertempur, Bapak Ibu, Saul mengatakan kepada Daud yang masih muda ini, pergilah, Tuhan menyertai engkau. Raja Saul mengatakan kepada Daud, pergilah, Tuhan menyertai engkau. Ya, raja ini mengatakan kepada Daud, Bapak Ibu. Oleh karena itu Daud begitu percaya, Bapak Ibu ya. Makanya Daud berani melawan Goliat. Dan kita tahu Daud menang atas Goliat dan juga tentara-tentara Filistin. Mari kita berdoa. Bapa, kami percaya bahwa apa yang kami hadapi di depan kehidupan kami, Bapak, Engkau selalu ada di masa depan kami. Engkau selalu ada buat kami. Bapak, biarlah kami selalu mengingat, Bapak, bahwa Engkau selalu mengasihi kami. Engkau tahu, Bapak, kami adalah orang-orang pilihan-Mu. Engkau tidak akan membiarkan kami sendiri, Bapak, karena tidak ada yang memisahkan kami dari kasih-Mu. Terima kasih, Bapak. Apapun tantangan ke depan, krisis apapun Tuhan, kami dapat hadapi bersama Engkau. Karena bersama Engkau kami akan melakukan perkara-perkara yang gagah perkasa. Karena Engkau menyertai kami. Berkati hidup-hidup kami, Tuhan, sehari demi hari. Tuntun kami dimanapun kami berada. Kami mau belajar seperti Daud, bukan hanya hatinya percaya, tapi dia mengatakan apa yang dia percayai. Kami mau belajar believing and speaking, Tuhan. Terima kasih, Bapa.
Kami percaya mujizat masih ada buat hidup kami. Dan kami percaya sampai sekarang Engkau masih bekerja untuk kami semua. Dan kami percaya tidak ada yang mustahil bagi orang yang percaya. Di dalam nama Tuhan Yesus kami mengucap syukur. Haleluya. Amin.